Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusik lelah. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang cari selamat. Shalom. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur pemeliharaanmu bagi kami hingga sore ini. Dan kami akan belajar firman-Mu dari pelajaran Sekolah Sabat kami. Urapi kami, berikan kami pengertian. Dan setelah itu berikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat 26 Agustus 2023 dengan judul Suami dan Istri Bersama di Salib. Bacalah untuk pelajaran pekan ini Efesus 5 ayat 21 sampai 33, Filipi 2 ayat 3 dan 4, Yehezkiel 16 ayat 1 sampai 14, 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4, Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Ayat hafalannya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 33, Paulus membangun gagasan tentang saling merendahkan diri antara sesama orang percaya. Efesus 5 ayat 21. Dia kemudian menawarkan nasihat kepada istri-istri Kristen, yaitu dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24, dan para suami Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Dan dia mengakhiri dengan intisari dari instruksi kepada keduanya. Efesus 5 ayat 33. Dalam nasihat ini, pelajar Alkitab dewasa ini dapat mendengar Kristus membahas hubungan antara manusia. Kita diposisikan untuk melakukannya ketika kita memahami Efesus 5 ayat 21 sampai Efesus 6 ayat 9. Sebagai cara Paulus untuk mewujudkan tema besar surat itu, persatuan, tetapi sekarang untuk rumah tangga Kristen. Sementara dia memberikan kritik yang kuat terhadap susunan sosial yang cacat dari kemanusiaan lama,
Itu boleh dibaca dalam Efesus 4 ayat 22. Dia juga melihat penciptaan kemanusiaan baru. Itu boleh dibaca di Efesus 2 ayat 15. Yang tertanam dalam kemanusiaan yang lebih luas dengan struktur sosialnya yang cacat. Dari dalam susunan ini, orang percaya menunjukkan bahwa kuasa baru, Roh Kudus dalam Efesus 2 ayat 22, Efesus 3 ayat 16, Efesus 5 ayat 18 sampai 21, dan Efesus 6 ayat 17 dan 18. Dan etika baru yang berpola pada Kristus, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 13, ayat 15, ayat 20 sampai 24, dan ayat 32. Efesus 5 ayat 2, ayat 10, ayat 17, ayat 21 sampai 23 telah dilepaskan. Yang menunjuk pada penggenapan akhir dari rencana Allah bagi umatnya dan dunia. Pelajarilah pelajaran pekan ini untuk persiapan pada Sabat 2 September. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih. Kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami pengertian. Urapilah kami. Dan berikan kami kekuatan supaya boleh melakukan kehendak-Mu. Supaya kami mengerti maksud Tuhan di dalam rumah tangga kami. Berkati juga pemirsa yang mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Bapa karena kami percaya Tuhan dengar dan menjawab doa kami karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.